Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sudah sering mendengarkan ayat ini. Namun, kiranya Roh Kudus selalu menyegarkan kita semua pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita memperhatikan ada 3 hal dalam Roma pasal 8 ayat 35 ini yang mau kita renungkan bersama Bapak Ibu. Yang pertama adalah, Kristus mengasihi kita sekarang. Seorang istri mungkin berkata tentang suaminya yang telah meninggal. Dia katakan demikian, "Tidak ada yang akan memisahkan saya dari cintanya." Dia mungkin bermaksud bahwa ingatan akan cintanya akan manis dan kuat sepanjang hidupnya, Bapak Ibu. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Dalam Roma pasal 8 ayat 34 dikatakan dengan jelas, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Alasan Rasul Paulus dapat mengatakan bahwa tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus adalah karena Kristus hidup dan masih mengasihi kita sampai sekarang, Bapak Ibu. Kristus Yesus berada di sebelah kanan Allah, dan karena itu Dia memerintah bagi kita, dan Dia bersyafaat bagi kita, yang berarti Dia memastikan bahwa karya penebusannya yang telah selesai itu sebenarnya menyelamatkan kita jam demi jam, bahkan detik demi detik, dan membawa kita dengan selamat kepada sukacita yang abadi. Kasih-Nya bukan hanya kenangan masa lalu, Bapak Ibu, tetapi hal ini adalah tindakan saat demi saat oleh Putra Allah yang hidup dan yang maha kuasa untuk membawa kita kepada sukacita yang abadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih Kristus ini efektif dalam melindungi kita dari keterpisahan, dan oleh karena itu bukanlah kasih yang universal untuk semua, tetapi kasih yang khusus bagi umatnya, yaitu mereka yang menurut Roma pasal 8 ayat 28 adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Inilah kasih yang seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itulah kasih Kristus bagi gereja, bagi mempelai wanitanya. Kristus memiliki kasih untuk semua pengikutnya, Bapak Ibu. Dan Ia memiliki kasih yang khusus, yang menyelamatkan dan memelihara bagi mempelai wanitanya. Kita tahu, Bapak Ibu, bahwa kita adalah bagian dari mempelai wanita itu. Jika kita mempercayai Kristus, siapapun tidak terkecuali, siapapun yang percaya kepada Kristus dapat mengatakan, "Saya adalah bagian dari mempelainya, gerejanya, yang dipanggil dan dipilihnya, yang menurut Roma pasal 8 ayat 35 dipelihara dan dilindungi selamanya, apapun yang terjadi." Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang melindungi ini sungguh-sungguh maha kuasa dan efektif, tetapi tidak menghindarkan kita dari malapetaka dalam kehidupan ini. Namun kasih ini membawa kita dengan aman melaluinya menuju sukacita yang abadi bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kematian akan menimpa kita, tetapi kematian tidak akan memisahkan kita. Jadi ketika Rasul Paulus berkata di ayat 35,
bahwa pedang tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Maksudnya adalah, sekalipun kita dibunuh, kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Ayat ini menegaskan kembali Bapak Ibu, kasih Allah yang sungguh mendalam bagi umatnya. Tidak peduli apa yang terjadi pada kita, atau di mana kita berada, kita tidak akan pernah bisa lepas dari kasih-Nya. Penderitaan seharusnya tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi membantu kita mengidentifikasi diri dengan Dia, dan membiarkan kasih-Nya menjangkau kita dan menyembuhkan kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dari ayat 35, Yesus Kristus saat ini dengan penuh kuasa mengasihi umatnya dengan kasih yang maha kuasa dari waktu ke waktu, yang tidak selalu menyelamatkan kita dari malapetaka, tetapi memelihara kita untuk menuju kepada sukacita yang abadi di hadirat-Nya, bahkan melalui penderitaan dan kematian. Amin.